Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilfa Rahmi Zulkarnain dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan VSLM dari jaringan komputer. Untuk latihan satu gitu ya. Jadi untuk jawaban saya terlebih dahulu, saya itu tuh menentukan gitu ya host sesuai pada gambar yang memang diberikan gitu. Bahwa host D itu memiliki 60 host, kemudian host C ada 6, host B ada 30, host A ada 14 dan link antara router itu tuh ada 2 host untuk masing-masingnya. Yang dimana alamat dasar yang digunakan itu 10.11.48.0.24 gitu ya. Nah, kemudian aku urutkan gitu ya kebutuhan host terbesar ke terkecil, yang dimana host terbesar itu dari host D, yang dimana dia itu tuh memiliki 60 host dan subnet yang dibutuhkan ketika kita hitung itu tuh ada 26. Kemudian dilanjutkan dengan host B 30 host, kemudian subnetnya 27, host A 14 dan subnetnya itu 28, host C 6, subnetnya 29, dan link antara router yaitu 2 host masing-masing dengan subnetnya 30. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan pembagian address sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya, subnet-subnet yang dibutuhkan, yang dimana setelah itu bisa dilihat gitu ya, dari tiap-tiap host yang ada network ID-nya, ada prefix-nya, ada rentang host-nya, dan ada broadcast-nya. Nah, mungkin aku lanjut ke gambaran topologi, yang dimana ini aku mencoba menggambar topologi atau membuat topologinya di Cisco Packet Tracer, yang dimana kemudian saya melakukan konfigurasi IP dan interface router melalui CLI, yang dimana ini terlihat gitu ya di gambarnya bahwa saya melakukan config di building 2, kemudian ada juga config di building 1, yang dimana saya memasukkan gitu ya IP address untuk fast 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 Ethernet 00, terus fast Ethernet 01 dan selanjutnya. Nah, kemudian ya, setelah kita telah melakukan hal tersebut, kita akan melanjutkan dengan konfigurasi IP perangkat dan verifikasi konfigurasi perangkatnya itu gitu ya. Jadi di tiap-tiap perangkat yang sudah ada gitu ya, seperti host D, host B, host A, dan host C, saya sudah memasukkan IP address-nya, subnet mask-nya, dan menyesuaikan dengan subnet mask yang sudah ada, yang dimana kita bisa lihat nih dan kita bisa verifikasi melalui router tersebut gitu ya. Kita bisa show IP route, yang dimana kita mengetahui nih dari perangkat apa gitu ya yang directly connected ke fast Ethernet gitu yang ada di router tersebut. Nah, setelah kita melakukan itu, kita akan memverifikasi konektivitas. Nah, saya mencoba untuk verifikasi konektivitas antara router 1 dengan router 2 untuk mengetahui sebelumnya apakah mereka sudah terhubung, dan dari hasilnya itu dituliskan success rate is 100%, yang berarti mereka sudah terhubung. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan ping melalui host A ke host D dan juga host A ke host C dan host D ke host B, atau sebaliknya. Saya lupa. Bentar, saya cek terlebih dahulu. Oke, baik, saya melakukan ping antara host A dengan B dan juga host D dengan C. Dan untuk hasilnya itu ya, bisa dilihat bahwa hasil dari pingnya itu tuh ada request timeout 1 dan ada reply 3, yang dimana dari reply ini kita bisa membuktikan bahwa mereka itu terhubung. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan gitu ya, bahwa dari hasil percobaan yang saya lakukan, jaringan itu berhasil dibuat dan dikonfigurasi menggunakan alamat dasar. Dengan metode VLSM ini gitu ya, alamat IP dapat dibagi sesuai kebutuhan setiap bagian jaringan, sehingga lebih efisien dan tidak ada IP yang terbuang. Nah, setelah dilakukan konfigurasi IP pada router, PC, dan
dan pengaturan juga, semua perangkat dapat terhubung dan juga saling berkomunikasi dengan baik. Artinya konfigurasi jaringan yang dibuat sudah benar dan jaringan antar building dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.